mahasiswa, dan siapapun yang merasa jangan pernah bosan untuk kita di rumah aja, karena ini demi kebaikan kita semua. Nah, untuk tips-tipsnya ini, jadi kawan-kawan sebenarnya ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah aja. Contohnya kayak belajar, karena ini suatu kewajiban kita gitu. Karena waktu yang diberikan oleh sekolah selama pandemi ini bukan buat kita liburan, tapi hanya memindahkan pelajaran yang biasanya kita bertatap muka dipindahkan secara online gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini adalah suatu liburan gitu. Sebenarnya ada juga pelajaran berarti Kak ya? Iya. Karena kita mengikuti zaman juga 4.0 Kak ya? Nah bener banget, jadi semuanya serba teknologi, baru udah kepake. Nah yang pertama ada belajar, yang kedua itu meningkatkan ibadah tentunya, karena ini bulan Ramadan yang memang seharusnya kita harus meningkatkan ibadah kita, dengan kita harus mengambil sisi positif dari peristiwa ini gitu. Dengan adanya pandemi ini mungkin akan membuat kita semakin sadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya, cuman sementara. Ini cuman tempat kita singgah doang. Jadi jangan sampai kita lalai gara-gara terlalu banyak yang menghiasi yang membuat kita nyaman di dunia, tapi itu cuma sementara teman-teman. Jadi kembali lagi tujuan kita diciptakan itu buat apa gitu. Jadi ini kesempatan kita buat meningkatkan ibadah, apalagi di rumah aja. Buat kawan-kawan mungkin yang dulunya yang kita buat sholat sunnah itu susah karena jadwal kita padat. Buat murojaah susah, buat hafalan juga rada-rada karena kita terkejar sama pekerjaan yang duniawi. Tapi buat sekarang, itu banyak waktu kita yang bisa kita gunakan buat itu gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan. Nah, yang ketiga, itu membaca. Nah, membaca di sini kalau dari saya pribadi itu benar, membaca kita harus membaca yang berliterasi seperti buku-buku yang bukan hanya tentang pelajaran sih sebenarnya, tentang pengetahuan umum, wawasan yang setidaknya itu membuat pengetahuan kita bertambah gitu. Nah, untuk buku ini juga sebenarnya 11-12 sama ketika kita nonton video. Karena tidak semua orang itu suka membaca kan, ada cara belajarnya dengan audio, ada yang dengan visual. Jadi menurut saya itu disesuaikan dengan gimana kita mudahnya menerima suatu informasi. Kalau memang kita sukanya dengan audio, ya kita banyak-banyak mendengarkan. Kalau kita suka membaca, ya bacalah buku sebanyak-banyaknya saat kita berada di rumah aja. Nah, dengan adanya itu, ya setidaknya setelah nanti selesai dari pandemi ini, ada ilmu pengetahuan yang bertambah terus gitu, ada wawasan yang baru yang kita dapatkan selama di rumah aja. Jangan sampai kita habiskan waktu kita cuman untuk rebahan gitu. Yang keempat, olahraga. Karena saat kita di rumah mungkin tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Jauh-jauh juga paling di depan laptop, di depan TV, berjam-jam di depan handphone, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi sebaiknya kita olahraga yang bisa bikin kita lebih aktif lagi bergerak dan bisa membuat tubuh kita jadi sehat. Dan tentunya kalau olahraga diharapkan di dalam rumah atau di teras aja gitu. Gak usah ke taman, gak usah lah, karena ini kan kita menghindari kontak fisik dengan yang lain gitu. Yang kelima, membantu orang tua. Kawan-kawan bisa membantu orang tua di rumah, mungkin bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, cuci piring, atau yang ceweknya bisa belajar masak. Kan kesempatan nih, siapa tahu selesai pandemi jadi chef. Siapa tahu selesai pandemi mau buka usaha kuliner, bisa aja kan, karena ini waktunya buat kita quality time sama keluarga gitu. Yang keenam adalah bermain, tentunya buat adik-adik kita, mungkin mereka yang tidak bisa disamakan persepsi mereka dengan kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Yang adik-adik kita ini pikiran mereka tuh kebanyakan masih ingin bermain gitu. Jadi ya biarkan saja bermain, tetapi dengan batasan yang wajar. Misalkan mengajak mereka bermain puzzle, bermain apalah yang setidaknya itu mengasah kemampuan kita untuk berpikir dan melatih fokus kita. Jadi kalau ada kakak-kakaknya atau lagi ada mama sama ayahnya yang libur kerja dan itu kerjanya di rumah aja, mungkin bisa ngajarin adik-adik kita buat
belajar main permainan yang tradisional mungkin. Jadi bisa sambil melestarikan budaya kita juga. Lanjut nih Ansar. Silakan Kak, lanjut aja Kak, karena kita masih banyak waktu ya. Yang ketujuh itu melakukan donasi. Nah, karena saya melihat keadaan sekitar kita ketika pandemi ini, ekonomi juga terdampak gitu. Betul. Jadi ada beberapa warung-warung rumah makan juga yang mereka nggak sepenuhnya bisa buka full seperti jadwal biasanya. Nah, kita bisa bantu donasi juga ke teman-teman yang memang mereka harus cari kerja buat makan untuk hari ini gitu. Jadi ya pergunakanlah apa yang kita punya itu di jalan yang memang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Contohnya yang seperti donasi ini. Dan kalaupun donasi, harapannya kita bisa menyalurkan donasi itu ke orang yang memang tepat untuk mendapatkannya. Dan sampai hal sederhana sebenarnya bisa kita lakukan buat kita yang misalkan suka makan, misalkan suka nyemil nih, bisa aja kalau kan mereka lagi buka open PO dan itu bisa diantar ke rumah, bisa aja kita beli dengan cara seperti itu, tanpa harus kita yang keluar rumah, karena itu kayak memberikan peluang usaha juga buat mereka, biar tetap produktif. Setelah itu, selain melakukan donasi, kita juga bisa telepon keluarga atau teman-teman kita yang jauh, karena bukannya jauh dalam artian apa ya, karena kan saat ini kita diusahakan untuk menghindari dulu perkumpulan-perkumpulan. Jadi mungkin bisa diatasi, bisa diobati rasa ingin bertemu dengan teman-teman dan keluarga kita itu dengan telepon. Apalagi sekarang ini WhatsApp bisa terhubung jadi 8 nomor ya. Ya, video call katanya udah bisa 8 orang ya. 8 orang. Nah, itu nanti silahkan dicoba buat teman-teman yang belum mencoba. Jadi untuk telepon keluarga itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai kita hanya sesama netizen yang saling mengingatkan gitu. Jadi teman-teman dekat kita, keluarga juga itu perlu diingatkan, apalagi terkait dengan berita-berita hoax yang terjadi, yang sering banget saat pandemi ini. Jadi itu yang mestinya kita koordinir lagi gimana sih caranya biar meminimalisir itu gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk di sosmed tapi kurang komunikasi dengan teman-teman kita dan keluarga. Setelah itu yang 9 ada mengunduh aplikasi yang berhubungan dengan hobi kita. Nah ini sebenarnya yang obat banget buat orang-orang yang memang mereka nggak tahu lagi mesti ngapain. Karena bosan itu adanya karena memang ketika sudah tidak suka lagi, kalau dari kamus KBBI itu kata bosan ini sudah tidak suka lagi atau sudah terlalu banyak gitu. Jadi dia tuh sudah nggak tahu lagi mesti ngapain. Nah bisa aja dengan mendownload aplikasi-aplikasi yang memang sesuai dengan hobinya dia. Misalkan dia sukanya musik, ya udah cari aplikasi yang berhubungan dengan itu. Selama baik-baik aja, nggak berlebihan gitu. Misalkan melukis, kan banyak tuh aplikasi. Habis itu kayak ada juga misalkan tebak kata bahasa Inggris, atau punya program yang misalkan satu hari minimal 5 kosakata. Besok kan keluar dari karantina di rumah, bisa-bisa lancar bahasa asing. Jadi kita harus nyari sesuatu yang setidaknya memberikan manfaat buat kita. Nah yang ke-10 ini adalah bersantai bersama keluarga. Setelah kita selesai belajar dan orang tua kita sudah selesai untuk bekerja, mungkin bakalan ada waktu kosong yang itu bisa kita isi untuk saling berbagi informasi, saling bercerita yang mungkin jarang kita dapatkan ketika hari-hari biasanya, karena mungkin orang tua kita sibuk atau kita yang terlalu sibuk dengan tugas-tugas kita. Sekarang itu bisa jadi ini adalah waktu yang terbaik untuk berkumpul dengan keluarga, apalagi kayak adik-adik kita yang mungkin mereka juga saat belajar memang harus diawasi oleh orang tua karena mereka kan belum sepenuhnya bisa dilepas begitu aja. Untuk adik-adik yang SD, mungkin SMP, kalau untuk kita yang sebagai mahasiswa ya mungkin bisa aja dengan mandiri mengerjakan tugas-tugas. Iya, jadi gunakanlah waktu kita itu dengan sebaik-baiknya selama pandemi ini. Pokoknya kita lakuin aja apa yang kita suka selama itu tidak berlebihan, it's okay, dan itu bermanfaat buat kita nantinya gitu. Lagi Ansar?
Jadi banyak sebenarnya kayak untuk tips-tips kita agar Ramadan kita itu tidak agar kita beraktivitas di rumah tidak membosankan pada saat pandemi ini. Iya. Kakak tadi ada menyinggung masalah belajar ya kak. Kalau misal masalah belajar banyak nih mahasiswa mengeluh kayak dengan katanya bangun tidur belajar, tidur kembali belajar. Artinya itu yang membuat mereka bosan. Seharian jadi kaum rebahan kak untuk melakukan perkuliahan atau pembelajaran yang secara daring mungkin dengan cara melalui grup WhatsApp atau melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah itu mereka membuat mereka menjadi merasa bosan kak sehingga dia memberanikan diri untuk keluar untuk mencari refreshing. Apakah itu tips atau perilaku yang benar kak untuk menghilangkan kebosanan dia itu kak? Kalau untuk ini terkait opini seseorang ya, tidak bisa kita katakan benar, tidak bisa kita katakan salah, tapi tergantung dari persepsi orang masing-masing. Kalau menurut saya, karena kita saat ini diminta untuk di rumah aja, kecuali hal yang memang mendesak, ya kalau memang kita bosan, sebisa mungkin ya nggak usah keluar gitu. Karena kan ini kesannya seperti ketika habis kita kuliah, keluar, habis kuliah, keluar, habis misalkan ngerjain tugas keluar. Nah itu kan memakan waktu yang banyak untuk kita berpeluang keluar rumah gitu. Coba kita pikirkan buat melakukan sesuatu yang ada di dalam rumah aja gitu. Misalkan kayak habis ini kan misalkan ngerjain tugas pagi kuliah, setelah itu kita bosan, kita kan bisa nge-YouTube atau dengerin musik atau dengerin kajian yang bisa membuat kita betah untuk di dalam rumah. Setelah itu nugas lagi misalkan. Setelah itu kita bisa olahraga ataupun membantu orang tua kita memasak yang itu disesuaikan dengan jam-jam yang diperlukan pada saat Ramadan ini. Dan ini kan kita nggak bisa nih, misalkan sore tapi kita baru selesai buat kuliah. Kan bisa aja tuh ngebantu orang tua kita buat menyiapkan menu buka puasa atau ya melakukan sesuatu yang di rumah aja lah, dihindari aja dulu untuk keluar-keluar walaupun itu alasannya untuk menghindari bosan tadi. Jadi sebenarnya bisa banyak ya kak dari kegiatan atau aktivitas kita di luar kita pindahkan jadi di dalam rumah aja. Iya. Baik itu olahraga ataupun bermain, kemudian sharing-sharing bersama keluarga yang jarang jadi sehingga bisa pada saat ini sangat memberikan pelajaran ya kak. Iya, sangat memberikan pelajaran. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi seperti ini kita harus bersyukur karena teruntuk kita yang di rumah aja, teruntuk kita yang masih berada lengkap dengan keluarga kita di rumah itu sangat bersyukur daripada gitu. Kita melihat, kita membayangkan saja sudah berat untuk mereka yang tenaga medis, mereka harus berjuang di sana mengobati pasien untuk memeluk, jangankan untuk memeluk keluarganya, mereka untuk pulang 1 bulan sekali aja mungkin akan susah gitu. Betul. Jadi kita harus bersyukur dengan kita bisa di rumah aja, sehat dan berkumpul keluarga itu sudah cukup sebenarnya. Kembali lagi di suara siaran radio secara istiqomah frekuensi 105,7 MHz dan kali ini kami live streaming juga di akun Facebook Pemuda Muhammadiyah Kota Baru dan di akun Instagram Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Baru. Setelah kita rehat tadi sejenak kak, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada penanya dari saudara Rifki Akmal dari Politeknik Kota Baru. Assalamualaikum Kak Feni. Bagaimana tanggapan kakak tentang kaum muda yang masih berkeliaran, sedangkan pemerintah menyuruh untuk di rumah saja? Karena di rumah sangat membosankan, cuma daring, memicik HP, makan, kemudian tidur. Hanya itu saja aktivitas yang terus dilakukan dan itu membuat bosan para kaum muda. Bagaimana tanggapan Kak Feni? Silakan Kak Feni. Baiklah, buat yang nanya terima kasih. Nah, memang benar, ini hal yang gak mudah buat mereka, buat kita tentunya yang sering terbiasa berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan teman-teman kita. Lalu tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, pola kebiasaan itu akan berubah gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang mudah, tapi yakin saja kita akan terbiasa jika kita mau berusaha. Nah, yang penting kita bisa mengelola diri kita sendiri, bisa mengelola manajemen stres kita seperti apa. Jangan sampai saking bosannya kita malah stres di rumah gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti yang
Tips-tips tadi tuh, Ya, ya. seperti yang saya kasih tahu tadi, tips-tipsnya itu banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kita bisa memindahkan aktivitas kita di luar itu ke dalam rumah, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ada beberapa aktivitas yang memang itu bisa kita lakukan di rumah gitu. Jangan sampai karena kita berada di rumah aja, kita hanya bisa mengerjakan tugas, rebahan, main handphone. Dan main handphone ini pun nggak tahu juga buat apa gitu, kayak cuma stalking doang. Nah, lebih baik kalau dari saya pribadi, mending kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Boleh sih main handphone, tapi kita gunain buat sesuatu yang memang mungkin kita cari berita apa, cari informasi terbaru apa, atau kita membaca buku. Di rumah itu banyak sesuatu yang bisa kita kerjakan selain dengan rebahan. Membantu adik kita, misalkan membantu orang tua kita. Kan sekarang nih adik-adik lagi pada fokus dengan tugasnya juga. Jadi kita tentunya kalau memang orang tua kita agak sedikit sibuk, kita bisa membantu untuk mengarahkan adik kita bagaimana sih seharusnya dia belajar di rumah aja gitu. Karena yang sebenarnya saya pikirkan adalah mereka yang masih sebagai pelajar, mereka yang masih belum tahu sepenuhnya terkait dengan COVID-19 ini gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa harusnya kita sudah paham, harusnya kita sudah mengerti apa yang terbaik yang kita bisa lakukan sekarang, apa yang bisa kita berikan kontribusi kita sebagai pemuda saat ini gitu. Jangan sampai kita pemuda, kita generasi muda yang harusnya kita bisa menjadi agent of change, kita yang bisa mengedukasi masyarakat, tapi malah kita yang keluar rumah buat hal-hal yang kurang penting gitu. Lebih baik kan kita di rumah, entah itu bikin video untuk edukasi, entah kita mau apapun lah, selama itu di rumah dan itu positif, silakan lakukan itu. Bukan hanya ingat sekali lagi, bukan hanya rebahan yang bisa kita lakukan, tapi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Nulis buku kayak apa, kayak yang setidaknya itu bermanfaat. Jadi main belajaran karena kita mahasiswa, adik kita jadi muridnya bisa juga ya Kak untuk Bisa kita juga buat melatih, buat presentasi kan. Iya, betul. Nah itu sih sebenarnya, jangan sampai kita hanya berpikir untuk rebahan, habis itu ngerjain tugas, apalagi ya bingung sendiri. Seharusnya kita udah punya list dong, apa sih yang mau aku kerjain di bulan Ramadan ini, apa sih target aku setelah bulan Ramadan ini. Misalkan aku harus khatam Quran, aku harus hafal ini, harus ini itu udah ada listnya, apalagi terutama buat kita yang mahasiswa gitu. Makanya itu sih yang seharusnya kembali lagi ke kesadaran diri kita masing-masing. Jadi kita mesti lihat juga role model kita seperti apa, itu yang bisa mengarahkan kita nanti sebagai motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Baik, jadi untuk para kaum muda bisanya nanti bisa mengerti mengelola dirinya sendiri Kak. Iya. Apalagi sudah mahasiswa. Di sini juga mengajarkan kita untuk memanajemen waktu juga ya Kak. Baik, untuk penanya tadi saudara Rifki Akmal, berarti tadi tanggapan dari Kak Feni harus mampu untuk mengelola diri sendiri, mengelola manajemen waktu, kemudian jangan sampai stres yang menguasai diri kita ya Kak. Iya benar banget. Nih bisa aja sih nanya-nanya Cancer, bisa kali ya. Baik, kemudian mengisi-ngisi hal-hal yang baik ya Kak. Kemudian Kak ada penanya lagi nih Kak, bagaimana menurut Kak Feni tentang pembelajaran daring Kak, atau pembelajaran online yang SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian kelas 5 sampai kelas 6 itu melakukan pembelajarannya di TPRI. Kemudian untuk SMP, kemudian dan SMA, bahkan sampai ke perkuliahan pun melakukan online juga Kak. Nah ini tanggapan Kak Feni seperti bagaimana Kak Feni? Kalau tanggapan saya pribadi sebenarnya kalau ditanya tanggapan ya memang sejauh ini itulah yang bisa, usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini dalam pembelajaran. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan sekolah ataupun ya siapapun lah, karena ini kata terkait, Allah ya. iya terkait dengan keadaan ini. Kita hanya bisa menjalani ini semua bersama-sama dan ikuti aturan yang sudah diberitahukan gitu. Karena semakin kita taat dengan aturan yang ada, insya Allah pandemi ini akan cepat berakhirnya gitu. Semakin kita juga tidak disiplin, semakin kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh pemerintah, maka
pandemi ini mungkin akan ya gitu-gitu aja, mungkin akan terus meningkat kurvanya gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kita harus tetap di rumah aja, ikutin pembelajaran yang saat ini sedang online. Mungkin bagi saya tidak akan seefektif kita tatap muka. Itu sudah tentu. Tapi ya sebisa mungkin kita maksimalkan fokus saat perkuliahan, fokus saat pembelajaran sekolah, walaupun itu kita di rumah, kerjakan benar-benar karena ini terkait dengan semester kita yang akan datang lagi gitu. Kalau semester ini kita udah kayak menyepelekan, takutnya nanti itu berhubungan dengan pembelajaran kita di semester depan. Karena pembelajaran ini saling kait. Iya, ya? saling berketerkaitan. Jadi kita harus tetap fokus walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya mungkin tidak seefektif biasanya, tapi kita berusaha saja melakukan yang terbaik. Baik Kak Penny, kemudian melakukan donasi itu seperti apa Kak Penny? Ini kan apakah hanya khusus kaum muda atau para organisasi atau komunitas lain atau seperti apa Kak Penny? Untuk melakukan donasi, karena kan juga melakukan donasi ini artinya kita hanya beberapa orang saja yang perlu turun ke lapangan. Nah kalau menurut Kak Penny itu melakukan donasinya seperti apa Kak Penny? Kalau untuk donasi itu sebenarnya banyak caranya dan banyak juga saya lihat beberapa dari donatur itu yang memang mereka memberikan donasi ke komunitas atau ke orang-orang yang terpercaya yang memang mereka turun langsung ke masyarakat, tapi dengan tetap menjaga jarak kepada masyarakat gitu, tetap menjaga jarak mereka, tetap jaga kebersihan, tetap ya menjaga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan gitu. Untuk donasi pun itu kita hanya open donasi biasa nih yang saya lihat dari beberapa open donasi. Setelah donasi ini terkumpul, maka ada beberapa orang yang akan menyalurkan itu gitu. Jadi tidak semua donatur itu ikut ke lapangan karena itu akan memancing keramaian lagi gitu. Jadi untuk donasi sih sebenarnya ya kita ikutin aja, yang penting kita mendonasikan sesuatu atau kita yang sebagai komunitas yang mengadakan donasi itu orang-orang yang terpercaya yang memang memberikan nanti hasil donasinya ke mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Berarti hanya kita mengumpulkan donasi kemudian nanti kita memberikan ke masyarakatnya, tetapi melalui seperti kalau kita di Muhammadiyah ini Lajismu ya, salah satu lembaga untuk yang membantu masyarakat. Baik Kak Penny, kemudian Kak Penny tadi ada menyinggung mengunduh aplikasi dengan hobi kita. Itu maksudnya mengunduh aplikasi seperti apa Kak Penny? Apakah seperti game online atau seperti apa? Kemarin ada juga yang membahas masalah mengunduh aplikasi game ini Kak Penny untuk pembelajaran sekarang ini. Salah satunya seperti mendownload game online. Nah itu kan salah satu yang menambah tingkat stresnya orang-orang Kak Penny. Nah ini menurut Kak Penny mengunduh aplikasi seperti apa Kak Penny? Agar tidak ada yang salah paham ya Kak Penny mengenai mengunduh aplikasi dengan hobi kita. Nah mengunduh aplikasi ini itu yang dimaksudkan adalah aplikasi yang memang sesuai dengan hobi kita. Misalkan saya punya target, misalkan saya sukanya bahasa asing misalkan. Nih, terus saya unduh aplikasi yang berhubungan dengan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis atau apapun, bahasa Arab atau sebagainya. Nah, di aplikasi itulah kita luapkan gimana sih kita biar nggak bosan di rumah aja. Misalkan kita punya target, hari ini aku harus punya hafalan kosakata 5 kosakata misalkan. Setiap harinya berbeda. Itu juga termasuk aplikasi yang menurut saya bermanfaat. Aplikasi yang bisa kita download saat kita bosan, karena itu sesuatu yang santai yang bisa kita lakukan sambil santai. Oh ternyata ini ya, oh ternyata bahkan setelah kita melihat kosakata tadi kita lebih banyak merasa banyak banget ya aku nggak taunya gitu, sampai kita lihat oh ternyata ini ya. Atau ada juga kan aplikasi yang melukis misalkan, yang buat mereka yang suka art, yang dalam bidang seni, mungkin bisa mereka menyalurkan lewat melukis. Jadi mengunduh aplikasi yang bermanfaat juga. Iya. Oke. Baik Kak Penny, kita ini kan ada di Kabupaten Kota Baru ya Kak Penny, di daerah kita masalah tingkatkan ibadah. Baik Kak Penny, di sini masih banyak orang berselingan masalah ibadah, untuk meningkatkan ibadah, beribadah ke masjid, untuk melakukan salat tarawih ataupun tadarusan di masjid.
nih, bagaimana menurut Kak Feni yang sebagai seorang putri muslimah seserangan di Kalimantan Selatan, dengan keadaan kita sekarang ini banyak yang ada beberapa masjid yang yang membuka masjid untuk sholat tarawih, ada juga yang tidak, Kak Feni. Nah, menurut Kak Feni, tanggapan Kak Feni untuk mengingatkan dan memberikan motivasi juga untuk masyarakat Kota Baru khususnya agar tetap mendengarkan arahan dari pemerintah. Kembali lagi ke poin yang sangat penting bagi saya adalah kesadaran kita sendiri gitu. Jadi kesadaran ini adalah poin pertama yang harus diterapkan saat pandemi seperti ini. Karena ketika sudah pemerintah menyatakan bahwa kita harus jaga jarak, bahwa kita harus seperti ini, itu semuanya adalah demi kebaikan kita. Dan memang kita harus beribadah, apalagi kan sudah mungkin ini karena keterbatasan ilmu saya hanya melihat dari beberapa kajian online, dan memang beberapa ustadz pun sudah menyarankan bagi mereka adalah kalau memang sedang terjadi wabah, terjadi suatu pandemi seperti ini, lebih baik kita ya sholat di rumah itu suatu hal yang it's okay gitu. Yang penting niat kita itu tetap beribadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah misalkan nih seseorang yang biasanya dia sholat di masjid setiap hari, yang setiap saat dia sholat sunnah yang dilakukan itu di masjid, ketika terjadi wabah seperti ini dan dia melakukan itu di rumah, insya Allah pahalanya juga tetap sama ketika dia melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Seperti itu kata ustadz-ustadz yang memang mereka sudah menjelaskan berulang kali kepada masyarakat, menghimbau untuk tetap di rumah aja gitu. Karena kita tetap bisa melakukan ibadah walaupun kita di rumah gitu. Berarti kita tetap di rumah aja kayak gini, mendengarkan arahan dari pemerintah. Walaupun kita sudah zona hijau ya Kak Feni, yang baru kemarin kita zona merah, tapi sekarang ini alhamdulillah kita sudah zona hijau. Tetapi jangan berubah lagi ya Kak Feni, dari zona hijau jadi zona merah. Jangan sampai kesadaran itu muncul ketika sudah terjadi gitu. Jadi jangan sampai. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Jangan sampai terulang kedua kalinya juga ya Kak Feni. Iya, benar banget. Baik, jadi banyak sekali tips-tips agar Ramadan kita itu kita tetap beraktivitas di rumah itu tidak membosankan. Kali ini kita bersama Kak Feni, alhamdulillah semuanya sudah diberikan, sudah ada keterkaitan dengan meningkatkan ibadah, kemudian ada keterkaitan masalah pembelajaran, kemudian ada mengaitkan tentang emosional seseorang, itu semuanya sudah dicantumkan oleh Kak Feni. Silakan Kak Feni, mungkin Kak Feni ingin menyimpulkan atau memberikan pesan untuk para pendengar kita atau para penonton live streaming kita pada hari ini. Buat semuanya dan terutama buat saya pribadi juga, dalam kondisi seperti ini kita hanya perlu menjalaninya, bersabar, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Kita masih punya kesehatan, kita masih punya keluarga di rumah. Itu yang perlu kita syukuri untuk saat ini gitu. Dan percayalah kita bisa melewati ini semua, karena kita juga tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang semuanya itu sudah tercantum dalam Al-Baqarah ayat 286, bahwasanya kita itu tidak akan dikasih Allah ujian dan cobaan melewati batas dan kemampuan kita sendiri. Jadi sudah seharusnya kita percaya pada diri kita dan teman-teman kita semuanya bahwa kita bisa melewati ini semua bersama-sama. Gitu aja sih, kita hanya perlu ingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Baik, terima kasih Kak Feni atas waktunya hari ini untuk kajian online berbincang sore pada hari ini. Kepada seluruh pendengar suara Radio Al-Istiqomah frekuensi 105,7 MHz dan para penonton live streaming akun Facebook Pemuda Muhammadiyah Kota Baru dan juga akun Instagram Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Baru. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton kajian pada kali ini, bincang sore kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Kak Feni, tips-tips yang diberikan Kak Feni, kita terapkan, kita paksa diri kita Kak Feni. Dari terpaksa menjadi biasa, jadi terbiasa ya Kak Feni. Baik, mungkin itu saja untuk berbincang kita pada sore ini bersama Putri Muslimah Saserangan Kalimantan Selatan 2020. Semoga di lain waktu kita bisa kembali bertemu Kak Feni untuk kajian selanjutnya atau bincang selanjutnya. Saya selaku moderator, saya Ansyar dari bidang KDI
pimpinan daerah Kandang Pajur Pemuda Kota Baru undur pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.